Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina hum fala mudhillalah wa ma hum fala hadiyalah. Innal hamdalillah wa nuzuru ni'matallah wal azim. Teman-temanku sekalian, para guru yang saya hormati dan saya muliakan, pada hari ini saya akan membawakan sebuah ceramah atau penjelasan tentang nikah dalam Islam. Yang pertama adalah, apa itu nikah? Nikah adalah suatu cara manusia untuk memberikan haknya, untuk meminta haknya agar ia dapat melakukan hubungan yang bisa dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu ikatan, yaitu pernikahan. Menurut para ahli ulama juga, termasuk Syekh Sabiq dalam buku ahli fikihnya, ia berkata adalah pernikahan itu adalah suatu ikatan yang sah dan juga untuk dinikahkan suatu akad agar bisa digunakan untuk berhubungan suami istri sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Itu yang dikatakan oleh ulama. Semua ulama tidak bersependapat seperti itu. Dalam ulama lain juga berkata bahwa pernikahan adalah suatu sunnah atau diwajibkan kepada semua manusia agar menikah. Karena ada pepatah yang mengatakan, barang siapa yang tidak menikah maka dia tidak memiliki kesempurnaan hidup. Seperti itu. Jadi jika kita ingin menikah, harus memperhatikan beberapa hal. Harus memilih dengan sematang-matangnya. Yang pertama, untuk memilih yaitu kita harus memperhatikan kecantikannya. Ternyata kecantikan juga bisa jadi patokan. Kenapa? Banyak orang yang cantiknya palsu. Seperti itu. Yang kedua, dengan apa? Dengan keturunannya. Ternyata untuk menikah juga bisa memilih aspek keturunan. Kenapa bisa memilih aspek keturunan? Ada bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Anaknya Nabi, bapaknya pengkhianat. Seperti itu. Yang keempat apa? Yang keempat adalah agamanya. Semua pasti bertanya-tanya, kenapa agama yang paling terakhir? Tapi digaris bawahi bahwa dengan agama kamu bisa mendapatkan semuanya. Akhlaknya tidak baik, akhlaknya jelek, akhlaknya ini, tapi dengan agamanya dia bisa menjadi lebih baik. Yang kedua, kecantikannya. Dengan banyak orang yang jelek, banyak yang cantik tapi tidak mempunyai agama, banyak yang jelek tapi memiliki agama. Maka dari itu, orang yang jelek yang memiliki agama maka akan kelihatan cantik jika ia memiliki agama. Yang terakhir adalah keturunannya. Banyak yang saya katakan bahwa ada nabi, anaknya nabi, bapaknya pengkhianat. Bapaknya nabi, anaknya pengkhianat. Tapi dengan agamanya itu bisa menjadi tolak ukur seseorang untuk menikahi sesuatu. Maka harus diingat, pilihlah keempat-empatnya. Jamaah yang insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pernikahan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, wali nikah dan juga sigat nikah, 2 orang saksi dan mahar. Sigat akad nikah adalah ucapan yang keluar dari mulut seorang pelamar dengan berjanji-janji dan bersungguh-sungguh. Misalnya seperti ini. Saya Imron ingin melamar Nadia dan akan membahagiakannya sepanjang hidup saya sampai mati, dan juga tidak akan menyakitinya Pak Ibu. Itulah izinnya dia, itulah zikat akad nikahnya, itulah ucapannya. Yang kedua adalah walinya. Kenapa harus ada wali? Karena nikah itu bukan main-main. Nikah itu tidak sembarangan. Nikah itu bukan stand up comedy yang biasa diketawakan saja. Kenapa ada walinya? Wali bisa sebagai pelepas, wali sebagai pelindungnya. Itu saja. Baik, yang ketiga adalah 2 orang saksi.
Kenapa harus ada saksinya? Karena banyak orang yang tidak percaya, misalnya suatu kaum itu, ikhwan dan akhwat ini, misalnya satu rumah dan juga baru pindah rumah, pasti orang bertanya-tanya, kenapa mereka pindah rumah? Kan juga itu pikiran mereka pasti jangan jadi bersinah. Makanya dua orang saksi ini bisa menjadi pelindung dan penopang bagi orang yang sudah menikah. Itu. Selanjutnya adalah mahar. Mahar itu apa? Banyak orang yang bilang mahar itu adalah sebuah penghormatan atau sebuah yang harus memang diberikan kepada wanita itu. Tapi banyak juga orang yang bilang mahar itu adalah suatu adat dari nenek moyang kita. Saya mengambil kesimpulan di sini. Mahar itu sebenarnya adalah suatu ikatan juga. Tidak lengkapnya pernikahan tanpa adat, yaitu jika tidak ada maharnya. Mahar apa saja itu? Misalnya seperangkat alat sholat, uang tunai, tanah, bahan-bahan, pakaian dalam, semua yang dibutuhkan oleh wanita atau calon istrinya ini. Tapi pernahkah Anda mendengar bahwa ada mahar 30 juz Al-Quran? Ini maharnya bagus sekali. Seorang ayah muslim, ayah akhwat itu berkata, kau memang tidak memiliki apa-apa, saya ringankan kamu, lamar nikahi putri saya dengan satu syarat, yaitu hafal dan khatamkan 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seperti itukah nikmatnya nikah bagi kita? Nikah itu adalah ibadah. Nikah itu ibadah Allah alaihi wasallam. Sebagaimana juga yang telah disebutkan dalam Quran surah Ar-Rum, dan telah aku ciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar mereka bisa hidup bersama dan saling memberi kesempurnaan. Tapi saya menjelaskan kembali, orang tidak bisa sembarangan menikah karena beberapa ada cara nikah. Yang pertama adalah nikah wajib. Nikah wajib itu adalah yang pertama bagi orang yang mampu memberi nafkah. Ada kekhawatiran akan terjerumus pada perbuatan zina apabila tidak segera melangsungkan perkawinan, baginya nikah hukum wajib, sebab menjaga diri dan keluarganya. Seperti itu. Yang kedua adalah nikah itu sunnah. Apabila seseorang ingin menikah, telah berkeinginan untuk menikah serta memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir maupun batin, memiliki kepercayaan diri, tidak mungkin terjebak dalam kesehatan. Jika tidak nikah, kan nikah hukumnya sunnah dalam sebuah sunnah. Itu. Ternyata ada nikah sunnah, nikah wajib. Itu yang tergenang atau terdengar di semua telinga masyarakat. Tapi ada juga dua nikah yang sangat jarang dikenal, yaitu nikah mahrum dan juga nikah haram. Seperti itu. Yang kedua adalah proses lamaran atau khitbah atau ta'aruf. Khitbah itu apa? Khitbah itu artinya telah memprioritaskan atau mengikat suatu rencana. Jika diibaratkan dalam barang, kita membeli barang, langsung kita bayar DP-nya. Nanti pas hari H baru kita lunaskan. Itu artinya sudah ada perjanjian yang dilakukan. Itu tidak bisa diingkari sepihak. Itu tidak adil namanya. Seperti itu. Dan juga hukum menikah yang akan dinikahi, untuk yang melihat kita menikah nanti, itu hukumnya sunnah. Tapi tergantung dari adat masing-masing. Adat Betawi misalnya, dia tidak bisa melihat calon istrinya. Adat Makassar bisa melihat calon istrinya. Adat Bugis juga bisa. Tergantung dengan adat masing-masing. Saya kira demikian saja kultum atau penjelasan tentang nikah yang saya bawakan pada hari ini. Saya tutup dengan sebuah pantun yang unik dari Upin Ipin. Upin Ipin makan terasi, sekian dan terima kasih. Kalau ada gunung di teras, boleh kita bertemu lagi. Jika ada lain waktu,
saya dapat bertemu kembali dengan antum semua. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada